Kau berdiri di reruntuhan, bukan reruntuhan kota, tapi reruntuhan dirimu sendiri. Kau bertanya-tanya bagaimana kau bisa sampai di sini. Jawabannya sederhana, namun menyakitkan. Kau membiarkannya masuk, kau memberinya kunci ke taman jiwamu, dan dia membakarnya hingga menjadi abu. Semua dimulai dengan kebaikanmu, sifatmu yang paling murni, kemampuanmu untuk melihat luka pada orang lain, dan keinginanmu untuk menyembuhkannya. Dia datang kepadamu seperti kupu-kupu dengan sayap patah, indah, rapuh, dan butuh diselamatkan. Itulah narasi yang dia jual, dan kau membelinya tanpa ragu. Kau pikir kau adalah pahlawannya. Kenyataannya, kau adalah targetnya. Ini bukan cinta, ini adalah perburuan. Dan kebaikanmu adalah umpan yang sempurna. Wanita narsistik tidak merasakan cinta seperti dirimu. Dia melihatnya sebagai sumber daya, sesuatu untuk diekstraksi. Mereka disebut pasokan narsistik. Kebaikanmu, perhatianmu, empatimu, itu semua adalah bahan bakar. Bahan bakar untuk egonya yang tak pernah kenyang, lubang hitam di pusat jiwanya. Pada awalnya, dia akan memujamu. Kau adalah penyelamat, belahan jiwa, satu-satunya orang yang pernah memahaminya. Ini adalah fase love bombing. Kau merasa dilihat, dihargai. Akhirnya, seseorang menghargai kelembutan hatimu, tapi ini adalah ilusi yang dibuat dengan cermat. Dia tidak memujamu. Dia memuji apa yang bisa kau berikan padanya. Dia sedang melatihmu, mengondisikanmu untuk terus memberi. Kemudian perlahan, panggung berubah. Pujian menjadi kritik yang terselubung. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, katanya sambil mengikis kepercayaan dirimu. Kebaikanmu sekarang dilihat sebagai kelemahan. Kau terlalu baik. Kau membiarkan orang menginjak-injakmu. Dia mengatakan ini seolah-olah dia bukan salah satunya. Ini adalah awal dari devaluasi. Kau yang pernah menjadi pahlawan sekarang adalah proyek yang harus diperbaiki. Atau lebih tepatnya dihancurkan dan dibangun kembali sesuai citranya. Mengapa? Mengapa kebaikanmu memicu kebenciannya? Karena kebaikan sejati adalah cermin. Dan di dalamnya dia melihat kekosongannya sendiri. Empatimu yang tulus menyoroti ketidakmampuannya untuk merasakan hal yang sama. Kedermawananmu mengekspos sifat parasitnya. Cahayamu membuatnya marah karena dia hanya bisa meniru, tidak pernah menciptakannya sendiri. Jadi, dia harus menghancurkan cermin itu. Dia harus membuktikan bahwa kebaikanmu adalah kebodohan, bahwa empatimu adalah kenaifan. Dia akan menggunakan logikamu untuk melawanmu. Jika kau begitu pintar, kenapa kau tetap bersamaku? Dia akan menggunakan emosimu untuk menjebakmu. Kau terlalu sensitif. Ini adalah gaslighting, sebuah kabut psikologis yang dirancang untuk membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri, untuk membuatmu percaya bahwa kaulah masalahnya. Mari kita lihat sebuah contoh. Sebut saja dia Arya. Arya adalah seorang seniman, seorang pria yang menuangkan perasaannya ke dalam kanvas. Dia bertemu Elara. Dia tampak seperti puisi yang tragis. Dia memuji karyanya, menyebutnya jenius yang tidak dipahami. Arya merasa akhirnya ditemukan. Arya melukis untuknya. Setiap sapuan kuas adalah deklarasi cinta. Dia memberikan dunianya, waktunya, energinya, studionya menjadi kuil untuk, tetapi pasokan itu tidak pernah cukup. Kenapa kau menghabiskan begitu banyak waktu melukis? Tanyanya, tentang hal yang sama yang pernah dia puji. Teman-temanmu tidak baik untukmu, bisiknya mengisolasinya dari sistem pendukungnya. Perlahan, dunia Arya menyusut hingga hanya berisi dirinya dan Elara. Kebaikan Arya untuk tetap terhubung dengan teman-temannya dicap sebagai pengkhianatan. Keinginannya untuk memiliki ruang pribadi adalah bukti bahwa dia tidak mencintainya. Puncaknya datang ketika Arya memenangkan sebuah penghargaan bergengsi. Sebuah momen validasi puncak dari kerja keras bertahun-tahun. Malam itu seharusnya menjadi perayaan. Sebaliknya, Elara menciptakan pertengkaran hebat tentang hal sepele. Sebuah piring yang tidak dicuci, sebuah kata yang salah diucapkan. Dia membuat malam itu tentang penderitaannya. Dia menangis, menuduh, dan membuat Arya merasa bersalah karena bahagia. Dia tidak bisa membiarkannya memiliki momen yang bukan tentang dirinya. Di sanalah Arya melihatnya. Di tengah badai emosional buatan itu, kebenaran menjadi sangat jelas. Kebaikan hatinya tidak membangun hubungan. Itu adalah bahan bakar untuk api perusak. Ini adalah momen pencerahan yang dingin dan mengerikan. Saat kau menyadari orang yang kau coba selamatkan sebenarnya adalah monster yang menenggelamkanmu. Kebaikanmu tidak pernah menjadi masalah. Masalahnya adalah kepada siapa kau memberikannya. Memberikan kebaikan kepada seorang narsisis sama seperti menuangkan air ke dalam keranjang. Sia-sia, melelahkan, dan pada akhirnya kau yang akan kehausan. Transformasi dimulai bukan dengan kebencian, tetapi dengan pengakuan. Pengakuan yang tenang dan kuat bahwa kau pantas mendapatkan lebih. Ini bukan tentang menjadi egois, ini tentang kelestarian diri. Kau tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong.
terutama ketika seseorang sengaja melubanginya. Kau belajar untuk membangun batasan, bukan tembok untuk mengisolasi, tetapi pagar untuk melindungi tamanmu. Kau yang memutuskan siapa yang boleh masuk. Kau akan melihatnya mencoba kembali. Dia akan muncul sebagai korban, lagi dia akan menjanjikan perubahan. Tapi sekarang kau melihat arsitektur di balik topengnya. Ini bukan lagi tentang kebaikan versus kekejaman. Ini tentang kebijaksanaan versus manipulasi. Kebaikanmu adalah kekuatan super, itu tidak pernah menjadi kutukan. Kau hanya memberikannya kepada penjahat yang menyamar sebagai korban. Jangan biarkan pengalaman ini membuatmu sinis. Jangan biarkan racunnya mengubah emasmu menjadi timah. Alih-alih, biarkan itu membuatmu bijaksana. Kebaikan sejati yang paling utama adalah kebaikan kepada dirimu sendiri. Itu adalah undangan yang kau kirimkan, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dihormati.